Selamat datang dan selamat menikmati. Sebelumnya Ketua Wudang menghampiri Soh Yom-yung dan berkata, "Saat Jin Hyuk datang kemari untuk meminta hadiahnya, kamu hanya perlu berlagak bodoh dan katakan kalau kamu tidak melihat apapun. Semua ketua sekte sudah setuju, tidak akan memberikan Jin Hyuk hadiahnya. Kamu hanya perlu mengatakan kalau kamu tidak melihat apa-apa. Akan lebih baik jika Jin Hyuk benar-benar menyingkirkan Mind Demon." Ketua Wudang mengatakan, "Yom-yung, jujurlah kepada dirinya. Kamu bersama dengan Jin Hyuk di sana. Apakah dia benar-benar membunuh Mind Demon?" Jin Hyuk berpikir, dirinya ingin berlaku baik kepada mereka. Sejak ini adalah lantai menengah tempat tinggal masternya dan Tresa. Tapi mereka sudah mencoba untuk menusuknya dari belakang. Apakah dirinya harus menghajar mereka agar mereka mengerti? Soh Yom-yung mengatakan, "Tolong berhenti semuanya." Dirinya menyaksikan Mind Demon dikalahkan oleh Jin Hyuk dengan kedua matanya sendiri. Tidak hanya itu, Jin Hyuk menolong orang-orang di Murim lebih baik dari siapapun. Ketika kita membuang waktu dengan berdebat tentang siapa yang lebih menderita, orang ini di sini memimpin Murim mengalahkan Mind Demon. Jadi kumohon, bekerja samalah. Dirinya benar-benar menghargai itu. Soh Yom-yung mengantarkan hadiahnya dan berkata, "Ini adalah harta dari setiap sekte yang Jin Hyuk minta. Dirinya berharap mereka dapat membantu Jin Hyuk." Jin Hyuk berpikir, setelah Soh Yom-yung bersaksi untuk dirinya, aliansi Murim tidak punya pilihan lain untuk memberikan apa yang dirinya minta. Dirinya penasaran mengapa Yom-yung memilih untuk membela dirinya, walaupun itu bertentangan dengan para tetua. Apakah karena dirinya mempunyai video dia memakan daging? Sepertinya bukan karena itu alasannya. Dirinya sudah mengalami perang Murim lebih dari 10 kali dan menggunakan Soh Yom-yung berulang kali, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun juga, dirinya mendapatkan yang ia butuhkan. Dan item paling terpenting di antara semuanya, Returner Bracelet. Persiapan untuk melawan Samaja sudah hampir lengkap sekarang. Jin Hyuk melihat ada satu item yang tidak ia pesan. Alice datang dan mengambil item itu. Ternyata item itu adalah minuman keras yang dipesan oleh Alice. Yusong mengatakan Jin Hyuk berhasil memeras item dari para penghuni tower lagi. Apakah Jin Hyuk akan melakukan apapun untuk bertambah kuat? Jin Hyuk mengatakan itu bukan pemerasan, itu adalah kesepakatan yang adil. Yusong mengatakan, jadi apa yang akan Jin Hyuk lakukan? Pasukan Samaja sudah semakin mendekat. Kita berhasil mengulur waktu dengan memblokir semua rute yang Jin Hyuk sebutkan, tapi jika pasukan mereka menyerang Luoyang, Murim sudah pasti jatuh. Jin Hyuk mengatakan, bisa saja jika Samaja berhasil menyerang Luoyang. Bagaimanapun juga, dirinya mempunyai rencana. Ambil pedang ini. Yusong mengatakan, ini adalah Dancing Plum Blossom Sword. Apa yang harus dirinya lakukan sampai-sampai Jin Hyuk memberikan pedang ini? Jin Hyuk mengatakan, tidak ada sama sekali, kita adalah teman. Dirinya hanya ingin memberikan ini kepadamu. Keesokan harinya, banyak orang-orang yang mulai berkumpul sesuai rencana. Ada yang melakukan itu karena setia kepada tuannya, beberapa karena ingin melindungi lantai menengah dari makhluk kuno, dan beberapa lagi karena ingin menepati janjinya. Yusong mengatakan, semuanya sudah berkumpul untuk melindungi Luoyang, mengapa juga kita menuju ke gunung? Dirinya tidak akan berdiam diri jika Jin Hyuk melakukan hal yang aneh lagi. Jin Hyuk mengatakan, kalian belum pernah bertemu sebelumnya, jadi dirinya akan memperkenalkan satu sama lain. Orang ini adalah Heavenly Demon dari sekte Heavenly Demon, Baek Ilha. Kamu tidak akan merasakan mana sedikit pun darinya. Dia menggunakan seluruh energi intinya. Sekarang Baek Ilha hanya lebih kuat sedikit dari orang biasa. Oleh karena itu, kita ada di sini untuk membantu dia mendapatkan kembali energi intinya. Metodenya sangat sederhana. Barrier yang dirinya sedang buat sekarang akan menciptakan ruang di dalam tubuhnya yang akan menyerap mana di udara. Baek Ilha, kamu hanya perlu duduk seperti melakukan sirkulasi Qi. Pastikan kalau kamu tidak berhenti di tengah-tengah. Tiba-tiba Wolyong, Soul Chasing Shadow, dan Dark Emperor datang ke sana. Dark Emperor mengatakan, tidak pernah terpikirkan akan melihat kamu lagi. Dirinya sangat senang kalau kita bertemu lagi, Heavenly Demon. Tiba-tiba Dark Emperor batuk dengan keras
membuat Heavenly Demon bertanya apa yang terjadi. Wolyong mengatakan Dark Emperor memaksa dirinya terlalu jauh saat melawan Yaksha, tubuhnya rusak karena pertarungan itu. Soul Chasing Shadow mengatakan Dark Emperor melalui banyak hal saat kamu menghilang. Dirinya tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi absennya dirimu menyebabkan kekacauan di Murim. Kamu juga kehilangan energi inti juga. Baek Ilha mengatakan, apakah kamu di sini untuk menghina dirinya, Soul Chasing Shadow? Soul Chasing Shadow mengatakan, tentu saja tidak. Ia tidak tahu apa yang sudah kamu lalui. Dirinya ada di sini untuk membantu kamu memulihkan energi inti. Jin Hyuk mengaktifkan Ether Territory dan berkata, Baek Ilha dapat segera mulai. Sekarang duduk dalam posisi QE Circulation. Kita akan segera mulai dengan kalian berdua. Pertarungan untuk memulihkan energi inti Baek Ilha. Baek Ilha memulai sirkulasi QE, Dark Emperor dan Soul Chasing Shadow mulai bertarung. Muncul notifikasi, energi Yin dan Yang mulai bertabrakan. Energi Ether dalam jumlah banyak mulai tercipta. Energi Ether diserap oleh Baek Ilha di dalam penghalang. Jin Hyuk berpikir, Master memaksa dirinya dengan sangat keras dalam pertarungan ini, tapi Wolyong akan merawat dia nantinya. Kalau begitu sekarang, dirinya harus segera memulai dan mengcopy The Heavenly Demon Arts. Muncul notifikasi, membuka kondisi spesial. Memasuki memori dari Baek Ilha. Menciptakan bagian memori Baek Ilha yang telah dipilih oleh sistem. Interaksi tidak diperbolehkan. Memperbolehkan pengguna menonton dalam bentuk jiwa. Jin Hyuk berpikir, jadi inilah bentuk jiwa, dan tempat ini penghalang eksklusif milik seseorang. Itu adalah Baek Ilha, dan dia sedang bertarung melawan makhluk kuno, Mother of Black Gods, Shub Nigurath. Bentuknya menjadi lebih disederhanakan, karena terkena penalti turun dari lantai atas ke lantai menengah. Tapi dia tetap saja kuat, dapat memutar ruang dan waktu. Dirinya penasaran, bagaimana Baek Ilha bisa berakhir seperti itu. Apakah Baek Ilha benar-benar kehilangan energinya karena melawan monster sekuat itu? Baek Ilha mengaktifkan Heavenly Demon Divine Arts, Heavenly Dragon Rise. Dirinya tak menyangka akan melihat makhluk kuno di sini. Tapi bukan itu yang terpenting sekarang, teknik Heavenly Demon lah yang penting. Dirinya harus memperhatikan bagaimana Baek Ilha menggunakan itu. Baek Solin dan yang lainnya berkata, seberapa banyak Jiangxi yang akan datang, sampai-sampai kita membutuhkan seluruh aliansi Murim. Tibon mengatakan, semuanya, janganlah khawatir. Kita ada di sini. Selama Master berada di pihak kita, tidak mungkin kita akan kalah. Baek Solin berpikir, pasukan Samaja akan segera tiba. Perang ini akan menentukan tidak hanya takdir Murim, tapi juga seluruh lantai menengah. Dirinya penasaran, apa yang Yusong sedang lakukan sekarang. Yusong berpikir, jadi ini pedang dari Soul Chasing Shadow. Dirinya dapat belajar banyak hanya dengan memperhatikan. Jin Hyuk terus memperhatikan setiap serangan yang Heavenly Demon lancarkan. Heavenly Demon mengaktifkan Heavenly Demon Divine Art bentuk ketujuh. Great Heavenly Demon Vanquishing Sword. Pemahaman Baek Ilha terhadap Heavenly Demon Art sudah sangat dalam. Tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan makhluk kuno. Apakah ini akhirnya? Shub Nigurath mengatakan, apakah ini saja yang kamu bisa, manusia? Dirinya tahu kalau kamu memiliki relik kuno yang membuat Baek Ilha dapat menyeberang ke alamnya. Dirinya harus memiliki itu. Saat Baek Ilha mengeluarkan Crown of Tyranny, Jin Hyuk berpikir, 1 dari 7 mahkota yang wajib dimiliki. Untuk menantang lantai ke-50, ternyata Baek Ilha yang memiliki itu. Shub Nigurath mengatakan, dirinya tahu kalau kamu memiliki itu. Kamu sudah kalah, jadi serahkan itu kepada dirinya dan terima kematian. Baek Ilha mengatakan, jika kamu mendapatkan mahkota ini sekarang, siapa yang akan menghentikan kejahatanmu di masa depan? Dirinya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memastikan kalau kamu tidak akan pernah memiliki ini. Jin Hyuk berpikir, jadi Baek Ilha menggunakan seluruh inti energinya untuk melemparkan mahkota itu. Ia harus mengejar kemana mahkota itu dilemparnya. Muncul notifikasi, Crown of Tyranny meninggalkan Exclusive Barrier. Crown of Tyranny meninggalkan lantai ini. Pecahan memori Baek Ilha akan berakhir sebentar lagi. Pecahan memori Baek Ilha sudah berakhir.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.